Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Al-qail A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasharahu wa waladan salihan tarakahu wa mushafan warathahu aw masjidan bana aw baitan libni sabili banahu aw nahran ajrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaqu min ba'di mautihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita semua yang hadir di sini beserta keluarga kita ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pagi ini saya akan membawakan sebuah tema. Sebetulnya tema ini sudah umum. Harta yang abadi dan menyelamatkan. Mungkin kita sudah hafal tentang hadis, idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu. Ketika anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Apa itu 3 perkara? Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah waladin salihin yad'ulah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, harta yang nanti akan kita nikmati setelah kita meninggal dunia itu tidak terbatas pada 3 hal yang tadi disebutkan. Itu hanya sebahagian saja. Banyak orang yang mengatakan, buat apa sih kerja capek-capek, numpuk-numpuk duit kalau tidak dibawa mati. Banyak orang yang berkata begitu. Untuk apa sih kita capek-capek kerja? Untuk apa sih kita numpuk-numpuk duit? Toh nanti juga bakal ditinggal mati. Ada kan orang yang berbicara seperti itu? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
Sekilas kalimat itu benar, bahwa harta itu tidak kita bawa mati. Tapi ada yang kita lupakan, bahwa ada harta yang nanti bisa kita bawa untuk mati, dan itu akan menyelamatkan kita. Itulah harta kita yang abadi. Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah dan berkata kepada Sayyidatuna Aisyah, "Ya Humaira." Kanjeng Nabi itu kalau manggil istrinya itu ya Humaira. Duhai orang yang pipinya kemerah-merahan. Nabi itu selalu memuji istrinya, Pak. Nabi itu selalu membuat istrinya itu senang. Nah, saya tidak tahu bapak-bapak kalau panggil istrinya seperti apa. Sayangkah, bebebkah, ya, atau mungkin ibunya anak-anak, atau gimana, ya monggo terserah. Yang penting membuat istrinya itu senang. Kata Rasulullah, "Ya Humaira, mana bagian makananku pagi ini?" Ternyata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, apa kata beliau? "Ya Rasulullah, pagi ini makanannya sudah habis, karena sudah aku bagikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang meminta-minta." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil tersenyum, beliau bersabda, "Ya Humaira, itu bukan habis, justru itulah harta kita yang abadi." Dari sini, Pak, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa harta yang abadi itu adalah harta yang senantiasa kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang kita berikan kepada mereka fakir miskin, harta yang kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang kelaparan, sehingga mereka merasakan nikmat, dari apa yang kita punya dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti saat kita meninggal dunia, ada harta yang dapat kita nikmati. Bahkan di alam barzakh, harta itu dapat membuat kuburan kita itu menjadi terang. Di yaumil kiamah, harta itu dapat membuat kita itu diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis tadi yang saya baca, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna mimma yalhaqu al-mu'mina min amalihi wa hasanatihi." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya yang didapati oleh orang-orang yang meninggal dunia, sesungguhnya yang didapati oleh orang-orang yang beriman yang telah meninggal dunia, min amalihi wa hasanatihi, dari amal-amal yang pernah dia lakukan selama hidupnya dan kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan selama hidupnya. Itu yang pertama adalah ilman 'allamahu wa nasharuh. Yang pertama adalah ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita punya ilmu, jangan katimul ilmu, jangan pelit dengan ilmu kita. Jangan kita menyembunyikan ilmu kita, tapi sebarkan ilmu kita itu kepada orang-orang yang memang perlu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, menyebarkan ilmu itu agar menjadi jariah bagi kita itu bukan hanya ilmu agama saja, Pak. Oke, yang punya ilmu agama sebarkan itu. Mungkin seperti Ustadz Badrul, kemudian para hafid-hafid, kemudian para dai-dai kita itu. Mereka kelak insya Allah akan menyebarkan ilmu itu sampai ke penjuru dunia ini. Tapi bagaimana kita yang tidak punya ilmu agama yang cukup? Apakah kita tidak bisa, Ustadz? Bisa.
Ibu bapak punya ilmu matematika. Ada anak-anak SD yang tidak mampu, yang mereka perlu bimbingan matematika, ajarkan dia. Kita punya ilmu fisika, kita punya ilmu kimia, bahkan kita punya ilmu ekonomi misalnya. Ketika ada orang-orang yang butuh dengan kita, maka ajarkan. Itu sama halnya dengan kita menabung untuk hari akhir. Sama halnya dengan kita nabung amal, ya, nabung amal untuk nanti dapat kita petik di yaumil qiyamah. Ada lagi mungkin yang punya ilmu bisnis, ibu-ibu yang biasa masak-masak kue, karena ibu-ibu ini kalau soal masak-memasak pinter. Ibu-ibu bisa masak kue. Ada orang-orang yang mungkin mau jualan tapi kuenya mungkin terasa tidak enak, tapi ibu-ibu punya ilmunya, kemudian dikasih masukan, harus begini, caranya harus begini, takarannya harus segini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ilmu-ilmu yang semacam ini ilmu yang bermanfaat. Jadi bukan hanya ilmu agama saja yang bermanfaat, tidak hanya mengajarkan Al-Quran saja yang bermanfaat, tapi apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, ilmu berupa apapun itu, asal itu baik, kita ajarkan kepada orang-orang, dan itu nanti akan terus-menerus dan turun-menurun, maka itu akan menjadi sedekah jariyah. Alhamdulillah, saya sih selalu menyuarakan bahwa di Mertilang ini luar biasa, karena memang di sini ini dakwahnya luar biasa. Satu-satunya masjid, ya, maaf ya, salah satu masjid yang punya pondok pesantren tahfidzul Quran itu ada di sini, ada di Mertilang. Kemudian ada di An-Nasr, ada di Villa Bintaro Regency. Kemudian mana lagi, Pak? Di mana lagi itu? Ada lagi? Kayaknya sudah itu aja ya, cukup itu aja. Ada yang nebeng nama tapi tidak dibiayai penuh dari masjid itu. Tidak dibiayai penuh, Pak, dari masjid itu, Pak. Tapi kita ini, pondok kita ini betul-betul dibiayai penuh dari masjid. Nah, artinya ketika nanti suatu saat anak-anak ini ilmunya manfaat, ilmunya tersebar di seluruh penjuru dunia, siapapun yang ikut infak, ikut andil di dalam mensukseskan pondok tersebut, maka dia adalah termasuk orang-orang yang dapat bagian dari amalihi wa hasanatihi. Dia adalah termasuk orang-orang yang akan menikmati hasilnya di yaumil qiyamah. Mungkin kita bukan orang yang ajar seperti Ustaz Badrun, mungkin kita bukanlah orang-orang yang ajar, yang berkecimpung di dalamnya, mungkin seperti Pak Nur, seperti Pak Rizky, yang selalu sibuk menyibukkan diri. Gimana ini Ustaz? Aduh, ini kurang sekian ini. Aduh, bulan ini baru masuk sekian ini. Sibuk beliau. Ini kalau kurang, anak-anak kurang makannya ini, beliau lah nanti orang-orang yang bertanggung jawab ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, siapapun kita yang ikut andil di dalam mensukseskan pondok tersebut, mungkin 10.000, 100.000 uang yang kita infakkan untuk mensukseskan pondok tahfidz, ya, itu nanti akan menjadi pahala jariyah. Jenengan mungkin tidak ngajar, tapi nanti di yaumil kiamat tiba-tiba ada orang yang menggelandang kita, nyeret kita untuk ikut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang diberikan karunia oleh Allah berupa ilmu pengetahuan, ilmu agama, ini jangan berhenti sampai kita. Anak-anak, nanti kalian harus punya wawasan yang luas, kemudian kalian harus punya visi misi dalam kehidupan ini. Bagaimana kita ikut andil dalam mencerdaskan anak bangsa ini, terutama adalah kita mencerdaskan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalian belajar dulu yang rajin. Kalian belajar yang rajin, nanti suatu ketika kalian akan manfaat untuk umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa waladan salihan tarakam. Anak yang soleh ini adalah harta kita yang tak ternilai harganya. Mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, untuk menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh ini tentunya tidak gampang, tidak semudah yang kita ucapkan. Terlebih kita hidup di zaman yang serba modern seperti ini. Anak-anak kita itu, Pak, Bu, itu biasanya lebih nurut kepada gadget daripada orang tuanya. Lebih nurut kepada teman-teman pergaulannya daripada orang tuanya. Tapi ini adalah realita. Nah, ketika kita mampu mendidik anak-anak kita, karena pesan Rasulullah SAW, adibu auladakum ala thalathi khisalin. Ajarkan anak-anakmu itu tentang 3 perkara. Apa kata Rasulullah? Hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatul Qur'an. Ajarkan anak-anakmu itu tentang 3 hal. Yang pertama adalah hubbi nabiyyikum, kenalkan anakmu, ajarkan anakmu untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan anakmu untuk mencintai keluarganya Rasul. Jangan sampai anak-anak kita ini tidak tahu, Pak, siapa nama ibunya Kanjeng Nabi, siapa nama ayahnya Kanjeng Nabi, siapa nama kakeknya Kanjeng Nabi. Jangan sampai anak-anak kita tidak tahu tentang siapa mereka. Anak-anak kita ini, Pak, justru lebih tahu siapa anaknya Ahmad Dhani. Tahu, Pak, mereka. Siapa itu artis yang dari Korea itu? Oh, namanya saja tahu mereka. Apalagi nama grupnya. Tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, mari. Sekarang itu nyanyian-nyanyian yang menggambarkan tentang diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah banyak. Kalaupun kita mau mendengarkan nyanyian-nyanyian kepada anak-anak kita, dengarkanlah yang itu. Kenapa? Anak kita nanti akan hafal siapa nama ibundanya Kanjeng Nabi, siapa nama ayahnya Kanjeng Nabi. Nah ini ya, nanti malam itu Maulid Nabi. Nanti malam ada Maulid Nabi. Hadir, Pak. Hadir. Hadir nanti malam ada Maulid Nabi, ada Syekh Fikri. Saya ngajak hadir tapi saya belum bisa hadir. Karena nanti malam ada Maulid di rumah. Ya, nanti malam ada Maulid di rumah. Ustaz Badrul sebenarnya saya undang, tapi kayaknya beliau lebih berat di sini, Pak, daripada di sana. Ya, kalau di sini kan nggak sampai malam, kalau di rumah biasanya sampai malam, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika ada kegiatan-kegiatan seperti itu, maka hadir. Hadir niatkan karena kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Indonesia ini, Pak, Indonesia ini adalah orang yang mayoritas Islam. Meskipun mohon maaf banyak orang yang berkata, Islamnya kan Islam KTP saja. Jangan kita meremehkan Islam KTP. Kita ini dikenal oleh masyarakat luar negeri, oleh orang-orang yang ada di luar negeri, menjadi orang yang apa namanya, Islamnya itu mayoriti. Itu bukan hanya Islam yang ahli di masjid, Pak, tapi memang Islam yang banyakkan Islam KTP. Cek. Kita ini dikenal oleh masyarakat luas, oleh masyarakat luar negeri bahwa Indonesia ini adalah mayoriti Islam. Meskipun kita sekarang ini, Pak, sudah kalah. Jumlah kita sekarang ini kalah. Dengan mana, Pak? Pakistan. Indonesia ini sekarang urutan nomor 2 di dunia. Menurut penelitian itu, Indonesia ini nomor 2 setelah Pakistan. Pakistan itu adalah mayoritas Islam dan terbesar sekarang di dunia. Bapak tahu sebabnya apa, Pak? Karena orang Indonesia itu tidak boleh wayo. Tahu wayo, Pak? Poligami. Di Indonesia itu dilarang untuk poligami. Indonesia loh ya. Aturan poligami, apalagi yang ASN ini, tawan poligami dipecat. Pak,
Di Pakistan itu istrinya, ini saya tidak loh ya, bukan berarti saya terus kemudian mendukung dan ingin poligami, bukan. Ini saya hanya cerita saja. Ini di Indonesia ini, jangankan kok mau poligami secara resmi itu, yang sembunyi-sembunyi saja itu Pak, sulit Pak di Indonesia ini, ya sulit. Nah, di Pakistan itu satu orang istrinya bisa 3 bisa 4. Justru kalau di Pakistan istrinya satu Pak, cemen katanya begitu. Akan diledekin. Makanya begitu punya anak, satu istri punya anak 10 saja udah 30 kan kalau 3. Nah, semakin tahun semakin berkembang, semakin tahun semakin berkembang, Islam di sana itu berkembang dengan pesat. Di kita, Pak. Yaudah, nggak usah kita bahas itu ya. Nanti saya dimarahin sama ibu-ibu. Di sini ada Bu Indah soalnya. Ibu Indah ini kalau sama saya nih Ustaz, eling yo. Ojo pisan-pisan. Oh, galak beliau kalau sama saya. Soal itu galak beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membuat anak kita menjadi soleh, itu yang ketiga. Kata Rasulullah, kita dituntut untuk mengajarkan anak kita apa? Qiraatul Quran. Kita dituntut untuk mengajarkan anak kita Al-Quran. Dari kecil kita ajarkan Al-Quran. Makanya di kita ini dari kecil pun sudah ada TPQ. Nanti besar dikit, ada guru-guru yang ngaji, besar dikit pondokkan di Pondok Nurul Qalbi. Sudah cukup di sini sebetulnya perangkatnya itu sudah lengkap, Pak. Tinggal bagaimana kita sebagai orang tua mendorong anak kita untuk belajar agama yang rajin. Sebab nanti pada endingnya Pak, anak yang akan kita banggakan di hadapan Allah itu bukan anak yang sukses secara materi. Anak yang akan kita banggakan nanti setelah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala bukanlah anak yang uangnya banyak, bukanlah anak yang menjadi direktur, bukanlah anak yang menjadi komisaris, bukanlah anak yang menjadi polisi, tapi anak yang nanti akan kita banggakan di hadapan Allah adalah anak yang ketika kita meninggal dunia, mereka selalu membacakan doa untuk kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang itu kalau sudah meninggal dunia, dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, kal-ghariqil mughawwas, seperti orang yang tenggelam dan meminta-minta tolong. Dan orang-orang yang meninggal dunia itu, mereka itu ternyata Pak di kehidupannya di alam barzakh itu sama halnya dengan kehidupan di dunia seperti ini Pak. Hanya di sana tidak ada HP gitu aja Pak. Tidak ada gadget, kalau di alam kubur nggak ada gadget Pak. Nah ternyata mereka itu banyak yang menjadi pengemis Pak. Dikatakan dalam satu kisah, di alam kubur itu kehidupannya sama dengan kita seperti ini. Makanya nanti misalnya ada teman-teman kita yang meninggal dunia, mereka itu sebenarnya menunggu kita Pak. Kalau di sini biasa ngopi-ngopi, ya di alam kubur nanti kita akan ketemu dan ngopi-ngopi, kongko-kongko seperti kita ini. Ya. Ternyata Pak, ngopi-ngopinya mereka itu hanya ingin dikirimi doa dari pahala ahlul kubur. Mereka ingin dikirimi doa dari orang-orang keluarganya yang masih hidup di dunia ini. Makanya banyak di antara mereka Pak yang di dunia itu menjadi orang yang kaya raya. Ternyata ketika di alam barzakh dia itu akan berganti menjadi pengemis Pak. Kebalikan. Mungkin di dunia mereka menjadi orang yang kaya, tapi begitu dia berada di alam barzakh, mereka akan menjadi pengemis. Loh kok bisa Ustadz? Ya, mereka akan mengemis doa. Setiap hari Jumat, mereka akan berkumpul, mereka akan berbondong-bondong, ingin meminta-minta. Bapak tahu Pak, pengemis di kita itu yang paling banyak itu di hari apa Pak? Hari apa Pak? Hari Jumat Pak. Coba itu lihat di sini, nggak tahu kalau di sini ya, saya nggak pernah Jumatan di sini soalnya. Pak Nur saya nggak pernah Jumatan di sini. Tapi saya sering di MRBJ melihat itu orang yang ngemis Pak. Itu banyaknya kumpul itu kalau hari apa?
hari Jumat. Ini adalah berbanding lurus dengan nanti ketika kehidupan di alam barzakh. Ketika hari Jumat, mereka itu ternyata berbondong-bondong, kumpul dalam satu tempat, yang mereka itu hanya ingin ikut andil dalam bagian meminta doa. Ada satu kisah, di dunianya itu tidak terlalu kaya raya, tapi anaknya itu soleh-soleh semua. Begitu dia meninggal dunia, sama orang-orang yang tetangga-tetangganya itu hari Jumat diminta untuk kumpul, Pak. Kamu kok nggak ikut kumpul? Ayo kita kumpul. Nggak, saya nggak perlu kumpul. Kenapa? Saya itu sudah tiap waktu dikirimi doa sama anak-anakku. Tapi orang-orang yang tidak mendapatkan kiriman doa dari keluarganya, dia hanya mengharapkan doa dari sang khotib. Makanya sang khotib itu, Pak, kalau hari Jumat wajib itu menjadi rukun baginya membaca doa untuk mukminin dan mukminat. Allahumma gfir lil mukminin wal mukminat wal muslimin wal muslimat. Ini rukun. Kalau tidak dibaca tidak sah khutbahnya. Maka insya Allah ini di sini ini nanti akan dibuka pondok pesantren yang kitab. Ini menjadikan kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang tidak hanya sekedar hafid, tapi alim. Dia tahu tentang fikih, dia memahami tentang detail-detail hukum. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ayo kita dukung program-program yang ada di masjid ini. Dengan apa itu? Dengan kita menginfakkan sebahagian harta kita untuk memakmurkan masjid ini. Nah, anak-anak yang soleh, yang sudah nanti kita tinggalkan, yang nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak kita lah yang akan membuat perjalanan kita menuju Allah itu akan menjadi mulus. Anak-anak yang ahlul Quran itulah yang akan menyebabkan perjalanan kita menuju ke Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi mulus. Nah, kalau ayah kita mungkin sudah tiada, maka ayah kita pasti akan bangga dengan kita. Kalau ibu kita sudah tiada, ibu kita akan bangga dengan kita. Kenapa? Karena setiap harinya, setiap waktunya kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Satu huruf dari Al-Quran yang kita baca, itu nanti akan menjelma menjadi pahala yang itu akan disampaikan kepada kedua orang tua kita. Maka orang tua kita itu bangga kalau misalnya dia sudah dipanggil oleh Allah berada di alam barzakh, sedangkan anak-anaknya itu selalu membaca Al-Quran, selalu berdoa untuk orang tuanya. Allahumma gfir walidayya, Allahumma gfir walidayya ya Rabb, ampuni kedua orang tuaku ya Allah, ampuni kedua orang tuaku ya Allah. Inilah anak-anak yang sukses sesungguhnya. Dan ketika anak itu sukses, maka orang tuanya lebih sukses daripada anaknya. Kenapa? Orang tuanya lebih dulu merasakan nikmat yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, harta yang dapat kita nikmati dan dapat menyelamatkan kita itu adalah mushafan warrathahu. Mushaf yang kita wariskan, mushaf yang kita sedekahkan. Pak, kalau kita bersedekah, mensedekahkan mushaf yang kita taruh di masjid-masjid ini, Pak, itu terbacanya itu lama. Terbacanya itu maksudnya potensi untuk dibaca itu sedikit sekali. Karena orang-orang di Bintaro tidak mungkin tidak punya mushaf. Orang di Bintaro, apalagi orang di Mertilang ini, tidak mungkin tidak punya mushaf, pasti punya mushaf. Tapi kalau Bapak ngirim mushaf itu ke pelosok-pelosok negeri, yang mana mereka itu ada TPQ, tapi mushafnya itu morat-marit. Ada TPQ, tapi mushafnya itu sudah sotal satil, bahasa Jawa sotal satil. Nggak tahu saya bahasa Indonesia sotal satil itu apa itu. Pokoknya antara sampul dengan Qur'annya sudah nggak menyatu. Kemudian halaman ini dengan udah nggak menyatu lagi. Sudah banyak yang sobek-sobek. Itu kalau kita berikan mushaf, Pak, Masya Allah, pasti akan dibaca oleh anak-anak itu. Karena semangatnya mereka ngaji itu. Ya, makanya Pak, mohon maaf, saya itu kalau bulan Ramadan itu biasanya mengumpulkan mushaf-mushaf itu
kemudian saya kirimkan ke pelosok-pelosok negeri. Tahun ini, puasa kemarin, itu alhamdulillah saya mendapat Quran itu sekitar 2000 Al-Quran, 2000 mushaf itu. Saya kirimkan kemana? Ke Tenggarong satu. Tenggarong tapi yang daerah-daerah pedalaman. Kemudian saya kirimkan ke Poso, Sulawesi Tengah. Itu juga daerah-daerah pedalaman. Saya pernah ke sana langsung. Di Poso itu dengan Palu saja perjalanan likak-liku masih 8 jam. Itu masih 8 jam dari Palunya karena pesawat Jakarta ke Palu. Kemudian dari Palu naik mobil karena sekarang sudah tidak ada pesawat kecil lagi itu, saya naik mobil sampai Poso itu 8 jam, Pak. Mereka begitu antusias hanya sekedar menerima satu mushaf Al-Quran. Mereka sangat antusias hanya sekedar menerima satu mushaf Al-Quran. Berapa sih harganya mushaf Al-Quran itu? Satu tuh hanya 100.000, Pak. Tapi mereka itu Masya Allah dengan senangnya pulang nenteng Al-Quran. Al-Quran dipondong, ditenteng. Senang sekali mereka itu. Ya Allah, kata saya ini, orang ini kalau di Bintaro ini, mushaf kadang-kadang dibiarkan di atas lemari, nggak dibaca-baca itu. Kadang-kadang itu kalau ada pengantin itu, Pak, kalau ada pengantin itu, maharnya itu juga Al-Quran, tapi tidak pernah dibaca itu ila yaumil qiyamah itu. Karena apa? Jadi pajangan itu mushafnya itu. Tidak pernah dibaca itu. Ya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita punya rezeki yang lebih, ya, Masjid Nurul Qalbi ini bisa menggalang dana untuk mushaf itu dan kita berikan kepada mereka-mereka yang berada di pelosok negeri. Ini Masya Allah, Pak, ini luar biasa itu, ya. Nanti dikasih nama siapa? Masjid Nurul Qalbi Bintaro. Luar biasa itu, ya. Di dalamnya, Pak, itu biasanya dikasih nama untuk almarhumah yang telah meninggal dunia. Supaya apa? Supaya ketika anak itu membaca Al-Quran, dia baca namanya almarhumah dari keluarga kita itu dibaca, baru dibacakan mereka membaca Al-Quran. Insya Allah satu huruf yang dibaca oleh anak-anak itu, maka itu nanti pahalanya akan terus mengalir. Dan ketika itu diberikan kepada orang-orang atau anak-anak yang menghafal Al-Quran, hingga anak itu hafal Al-Quran dengan mushaf yang kita kasih, maka itu pahalanya ila yaumil qiyamah. Itu tidak akan berhenti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang selanjutnya adalah au masjidan bana. Orang yang membangun masjid, harta yang kita infakkan untuk pembangunan masjid, Pak, itu selamanya akan menjadi harta kita abadi dan itu akan menyelamatkan kita. Orang yang selalu berbondong-bondong bangun masjid, senang bangun masjid, tapi ingat, bangun masjid itu ada dua. Yang pertama adalah bangun fisiknya, yang kedua adalah membangun untuk memakmurkannya. Kalau bangun fisik, Pak, sekedar bangun fisik gampang. Bapak punya uang 1 miliar, bangun masjid. Bapak tidak pernah datang ke masjid. Bapak yang dimuliakan Allah, yang lebih sulit itu adalah membangun untuk memakmurkan masjid. Seperti ini nih. Ini orang Mertilang ini yang Islam berapa? Dikalkulasi di Mertilang ini yang Islam berapa? Yang sholat di MRBJ berapa? Berarti selebihnya itu sholatnya di mana? Di rumah masing-masing. Kalau tidak kesiangan. Itu pun kalau tidak kesiangan. Ya enggak apa-apa, silahkan aja. Itu kan pilihan. Kita kan sudah punya masjid. Sudah kita bangun. Sudah kita bangun. Maka yang sulit setelah kita membangun fisik, itu adalah bagaimana kita memakmurkan masjid. Maka au masjid dan bana, membangun masjid itu bukan hanya sekedar kita bangun fisiknya saja. Tapi sekarang ini kalau kita infak untuk kemakmuran masjid, itu pun sama halnya dengan kita membangun masjid. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya itu pernah di satu masjid itu. Masjidnya itu tidak besar, Pak. Masjidnya itu sangat kecil. Ada masjid di Kebayoran View itu, bukan masjid malah, musola. Saya setiap hari Ahad itu biasanya ngajar tahsin bapak-bapak itu. Banyak yang ikut, Pak. Ya Allah, banyak itu, 5 orang yang ikut.
Cuman 5 orang, banyak. Ya, 5 orang itu, masya Allah itu apa namanya ya istiqomah. Meninggal satu yang kemarin yang hari puasa itu, meninggalnya itu tepat di hadapan saya, habis ngaji lagi, habis ngaji dalam keadaan habis apa namanya puasa, habis sholat subuh berjamaah, sebelum sholat subuh berjamaah dia juga sholat qobliyah subuh, habis qobliyah subuh sholat subuh berjamaah, saya bilang begini, tumben ini lengkap nih, saya bilang itu. Bapaknya jawab begini, iya nih Ustaz, lengkap nih, ada apa ya, kata bapaknya itu. Nggak tahu beliau, ternyata malaikat sudah menunggu itu. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, begitu sudah ngaji itu, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah, sampai ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar, tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Beliau langsung jatuh, Pak, meninggal dunia. Shadaqallahul adzim, meninggal dunia. Ini Masya Allah. Saya sampai begini, ini amal kok Bapak borong sendiri, Pak. Amalannya apa ini? Saya itu pengen, Pak. Saya itu pengen seperti itu. Nah sekarang siapa yang nggak pengen ini? Orang meninggal dunia dalam keadaan puasa. Itu bukannya itu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu kalau puasa meninggal dunia, banyak para ulama-ulama itu ketika beliau bermimpi bertemu Rasulullah sedangkan dia itu puasa, itu berarti dia alamat tidak sampai maghrib hidupnya. Kenapa? Karena bukannya itu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, saya itu ini beliau meninggal, Pak, di apa namanya, di tangan saya itu. Saya talqin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya sudah, meninggal dunia langsung. Dibawa ke rumah sakit Premier itu sudah nggak ada. Aduh, saya kalau cerita itu merinding. Itu baru puasa kemarin. Nah, sekarang tinggal 4 orang, Pak. Yang tahsin itu tinggal 4 orang. Nah, sekarang anaknya yang meninggal itu ikutan sekarang. Nah, namanya Pak Wargo namanya. Kalau mungkin Bapak kenal ya dengan Kebayoran View, di Ban View. Nah, itu Pak, begitu saya masuk terus kemudian Bapak-bapak, Ustadz, maaf ya kita mau ngitung apaan, Pak? Mau ngitung ini infak yang masuk di kotak itu loh, kotak yang berdiri itu, karena nggak ada kotak kenceleng begitu, musolanya kecil. Itu yang subuh itu, Masya Allah, yang subuh itu setiap subuhnya hanya 1 baris, tidak penuh, Pak. Tapi kotaknya begitu dibuka itu, penuh itu kotak itu. Saya bilang, Pak, banyak banget ini. Iya Ustaz, banyak Ustaz, karena sudah 3 bulan nggak dibuka. Sudah 3 bulan ternyata nggak dibuka itu. Ya Allah, Bapak tahu di masjid kami di daerah itu di desa kami itu, ya desa kami itu di Rembang, Jawa Tengah itu. Tapi bukan di Kabupaten Rembangnya, saya di pelosoknya, di daerah Sarang, di pelosoknya lagi. Itu kalau Jumatan, Pak, kalau Jumatan itu hanya nggak sampai 100.000, Pak. Padahal orang sedesa lu itu nggak sampai 100.000. Kalau ada uang yang warnanya merah kok masuk di dalam kencelengan yang apa, botol kayak botol obat itu, ya itu pasti ada orang Jakarta pulang katanya. Ini pasti ada orang Jakarta pulang. Itu ini real, bukan karena apa namanya saya ini real, Pak, ya. Di daerah kami itu ya Allah miris banget. Masjid itu pokoknya masjidnya itu ya ya begitulah masjid di daerah-daerah itu. Itu kalau sholat, Pak, di sana sulit sekali untuk merapatkan saf saja sulit. Satu sajadah 1 orang, sajadahnya lebar-lebar lah. Untuk sekedar merapatkan saf saja sulit. Ini apakah karena mereka tidak teredukasi? Mereka santri semua. Bagaimana tidak teredukasi? Mereka itu santri semua. Mondoknya ya di sarang kok ya, di tempatnya Mbah Maimun. Banyak yang mondok di sarang. Dan mereka semuanya ngajinya juga pinter-pinter. Tapi kalau urusan sedekah, ini bukan urusan pinter, bukan urusan kaya, tapi urusan hati. Sedekah itu sebetulnya kita dipanggil oleh Allah. Ada orang yang kaya tidak pernah mau sedekah. Jangan-jangan Allah nggak butuh sama duitmu. Allah tidak butuh sama kamu. Ada orang yang kaya, uangnya banyak,
Tapi sekedar melangkahkan kaki ke masjid saja sulit. Jangan-jangan Allah itu tidak butuh kehadiran kita. Ini bahaya, Pak. Kalau ini terjadi dalam diri kita, ini sangat-sangat berbahaya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka mushafan warrasahu masjidan bana, ini penting sekali. Kita mungkin saat ini sedang tidak membangun fisiknya, akan tetapi kita membangun bagaimana memakmurkan masjid ini. Kemudian selanjutnya adalah aubaitan libnis sabil, kita membangun rumah untuk rumah singgah mereka-mereka yang musafir-musafir. Nah, ini juga pahalanya itu akan abadi. Kemudian ini saya lihat sudah siang ini. Au nahron ajrahu. Apa ini? Kita mengalirkan air, membuat sumur, Pak. Coba Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita umroh, kalau kita haji, di Madinah itu ada namanya Bi'ru Ali, yang kita sebut sebagai apa? Bir Ali. Lidahnya orang Indonesia disuruh nyebut Bi'ru Ali itu sulit. Bir Ali ngono ae. Kita nggak pernah kan menyebut, Bapak ambil mikotnya di mana? Nggak pernah. Oh, di Bi'ru Ali. Nggak pernah dengar saya itu. Paling Bapak ambil mikotnya di mana? Bir Ali. Iya kan? Bir Ali. Nggak ada menyebut Bi'ru Ali. Itu aslinya adalah Bi'ru Ali. Sumurnya Sayyidina Ali. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kok sampai terkenal itu Bi'ru Ali? Orang-orang zaman dahulu, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, itu sampai beliau itu namanya dikenang. Beliau namanya itu sampai abadi. Salah satu amalan beliau itu adalah mengalirkan air atau membuat sumur. Kita tahu pernah satu ketika Sayyidina Utsman bin Affan membeli sumurnya orang Yahudi. Orang Yahudi pinter. Mereka memang secara otaknya main kalau untuk soal uang ini. Ketika mereka punya sumur, orang Islam kalau mau mengambil sumur dari sumurnya orang Yahudi suruh bayar. Akhirnya Sayyidina Utsman bin Affan membeli, udahlah gini saja, bagi dua. Bagi dua. Kalau nggak mau dibeli semuanya, bagi dua. Hari Senin buat Yahudi deh, hari Selasa untuk umat Islam. Sudah, Pak. Ternyata mereka itu bisa dikalahkan pemikirannya oleh Sayyidina Utsman. Mereka tidak mikir kalau orang yang ada gratis dengan yang bayar pasti milih yang gratis. Berarti satu hari untuk Yahudi bayar mereka sepi, Pak. Nggak ada yang datang. Umat Islam nggak mau datang. Begitu hari berikutnya, hari kedua, ini adalah jamnya gratis, ya, jam yang gratis tadi, umat Islam berbondong-bondong untuk mengambil. Akhirnya apa? Itu sumur dibeli semuanya oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Ya Allah ya Rabbi. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mampu membuat sumur, 1, 2, alirkan sumur itu untuk mereka-mereka yang mungkin membutuhkan. Maka ini pahalanya akan abadi. Inilah harta kita yang abadi. Dan selanjutnya ini adalah au shadaqatin akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi. Pak, yang terakhir adalah sedekah. Yang kita keluarkan dari harta kita yang halal. Karena sekarang ini banyak KPK lagi bergerilya, jadi harta-harta yang yang masih remang-remang itu banyak dikeluarkan. Kadang banyak yang dikembalikan, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita punya harta yang halal, sedekahkan selama kita masih sehat, selama kita masih hidup. Sedekah saat kita sehat itu lebih utama daripada saat kita sakit. Sedekah saat kita hidup itu lebih utama daripada saat kita sudah meninggal dunia. Inilah harta kita yang abadi, harta yang kita sedekahkan. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apa kata Rasulullah? Yaqulu ibnu Adam, berkata ibni Adam, manusia itu berkata, apa katanya? Mali, hartaku. Ini sebagai penutup, ya. Qala wa hallaka ya ibna Adam min malika. Kata Rasulullah SAW,
Kenapa kamu panggil-panggil hartamu padahal kamu itu sesungguhnya tidak punya harta? Illa ma akalta fa afnaita, kecuali apa-apa yang sudah engkau makan dan itu akan habis. Jadi harta kita sesungguhnya itu adalah apa yang sudah kita makan dan itu akan habis. Kemudian au libasta fa ablaita, dan apa yang engkau pakai, pakaian yang engkau pakai, sampai pakaian itu usang, itulah milik kita. Tapi ada au tasaddaqta fa amdaita, dan sedekah yang engkau berikan dan itu yang akan abadi. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kelak di yaumil qiyamah, orang-orang yang ahli sedekah itu akan masuk ke dalam pintu yang khusus yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tiap malam Jumat biasanya ngaji tafsir Yasin sama anak-anak. Kemudian sekarang tafsir Yasin sudah selesai, saya ganti dengan kitab Wasiyatul Mustafa. Wasiyatul Mustafa itu adalah wasiatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali. Itu ada dikumpulkan dalam satu kitab, namanya kitab Wasiyatul Mustafa. Di situ itu dikatakan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dermawan itu dicintai oleh Allah, dicintai oleh malaikat, dan jauh dari adabnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia berdoa kepada Allah, akan dikabulkan oleh Allah. Tapi sebaliknya, orang yang pelit itu mereka jauh dari Allah, jauh dari surga, tidak disenangi oleh malaikat, dan dia dekat dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang senantiasa dermawan dalam setiap langkah kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mampu memakmurkan masjid ini sehingga nanti di yaumil qiyamah kita akan bersama-sama masuk surganya Allah dengan kendaraan masjid untuk melintasi siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.